kita akan membahas tentang proses perjalanannya fertilisasi, yang dimana ini adalah ovarium. Di dalam ovarium ini akan menghasilkan sel telur yang sudah matang. Pada saat sel telur yang sudah matang ini akan menuju perjalanannya ke rahim, dia akan terlebih dahulu berjumpa dengan sel sperma, yang dimana pada saat sel telur dan sel sperma ini akan berjumpa, maka akan terjadinya proses pembuahan awal. Nah, setelah terjadinya proses pembuahan awal ini, dia akan melanjutkan perjalanannya pada hari pertama menjadi sel zigot. Setelah menjadi zigot, pada hari kedua dia akan membelah menjadi 2 sel. Pada hari ketiga dia akan membelah menjadi 4 sel. Pada hari keempat dia akan membelah menjadi 16 sel. Pada hari kelima dia akan menjadi blastosita awal. Nah, selanjutnya pada hari ke-6 sampai ke-7 dia akan menjadi blastosita tahap akhir, dan blastosita ini akan menempel ke dinding rahim, dan selanjutnya dia akan menjadi prosesnya implantasi. Nah, yang dimana implantasi ini bisa disebut juga dengan penempelan. Nah, ketika embrio sudah menempel ke dinding rahim, maka bisa dikatakan seseorang itu sudah mengalami proses kehamilan. Pembuahan atau fertilisasi terjadi saat wanita mengalami fase ovulasi dari siklus menstruasinya. Terjadi kehamilan karena bertemunya sel sperma pada laki-laki dan sel telur pada wanita untuk membentuk sel-sel zigot yang diploid. Fertilisasi terjadi di ampula pada tuba falopi. Prosesnya yaitu yang pertama adalah sperma berenang menuju ovum. Sperma yang aktif akan berenang menggunakan flagelnya. Sperma melalui saluran sempit harus dapat mengatasi hambatan kimia dari saluran reproduksi wanita. Nah, ini adalah dinding rahim ketika sel sperma masuk ke dalamnya. Ini terdiri dari nukleus, ovum, membran luar yang ada di pinggir sini, lalu ada sitoplasma. Nah, yang ini adalah sperma. Lalu yang bulat-bulat kecil ini adalah sel-sel folikel mengelilingi ovum. Terus, yang kedua, sel-sel folikel yang dikelilingi sperma. Sperma mengeluarkan enzim-enzim yang tersimpan pada akrosom seperti hyaluronidase dan akrosin. Melalui enzim-enzim tersebut, sperma dapat mencapai sel telur. Lalu yang ketiga yaitu satu sperma berhasil masuk melalui membran luar. Sebuah penghalang dibentuk untuk mencegah masuknya lebih dari satu sperma. Sperma membentuk kontak dengan sel telur. Membran sel telur bertemu akan larut sehingga sitoplasma dan inti sperma dapat masuk. Selanjutnya, zigot akan didorong oleh silia tuba falopi menuju rahim. Lalu, yang keempat adalah kepala sperma melintasi membran sel ovum. Peran korpus luteum tampak saat fertilisasi. Terdapat hormon progesteron untuk menjaga kehamilan. Fertilisasi akan terbentuk polarisasi dari sel telur. Selama fertilisasi, sel telur akan diaktifkan untuk menyelesaikan meiosis 2. Ovulasi terjadi ketika sel telur yang haploid telah menyelesaikan meiosis 1. Nah, tampak pada gambar yaitu seperti kepala sperma melintasi membran sel ovum. Dia masuk, lalu dia menuju ke inti nukleus. Dan yang terakhir adalah inti sperma dan inti ovum melebur saat fertilisasi. Zigot pun terbentuk. Nah, terlihat pada gambar yaitu dari jutaan ribuan sperma yang masuk, akan satu yang masuk ke dalam nukleus atau inti dinding rahim. Hanya satu yang akan masuk dan berhasil. Setelah pada gambar ini telah masuk satu sperma ke inti. Lalu setelah itu berarti satu sperma berhasil masuk melalui membran.
Setelah fertilisasi di dalam tuba falopi, zigot pun mulai berkembang dan terjadilah kehamilan. Pada tahap embrionik, membran-membran embrio akan terbentuk yang terdiri dari korion, amnion, saccus vitellinus, dan allantois. Yang pertama yaitu allantois. Allantois merupakan membran pembentuk tali pusar yang terdapat pembuluh darah yang menyalurkan zat makanan dan oksigen dari ibu. Selain itu, allantois juga berfungsi untuk mengeluarkan sisa metabolisme seperti karbon dioksida dan urea. Yang kedua ada saccus vitellinus atau disebut juga dengan kantong kuning telur. Saccus vitellinus merupakan membran berbentuk kantung yang merupakan tempat pembentukan sel-sel darah dan pembuluh darah pertama bagi embrio. Yang ketiga ada amnion. Amnion merupakan membran dengan bentuk langit-langit berongga yang berisi cairan amnio atau ketuban. Cairan ini berfungsi menjaga embrio agar bisa bergerak bebas dan terlindung dari guncangan. Dan selanjutnya ada korion. Korion merupakan membran terluar yang melingkupi embrio. Korion dan jaringan endometrium uterus membentuk plasenta atau organ pemberi nutrisi bagi embrio. Pada saat proses kehamilan, seorang ibu mengandung selama 9 bulan. Setelah embrio menempel di dinding rahim, maka akan terbentuk plasenta dan tali pusar. Terbentuk plasenta dan tali pusat sebagai penghubung antara embrio dengan ibunya. Saat usia 4 minggu, embrio mulai terbentuk mata, tangan, dan kaki. Usia 6 minggu, embrio berukuran 1,5 cm. Otak, mata, telinga, dan jantung sudah berkembang. Tangan dan kaki beserta jari-jarinya mulai terbentuk. Usia 8 minggu, embrio sudah memiliki organ lengkap. Embrio berubah menjadi janin atau fetus. Saat usia 10 minggu, panjang janin kurang lebih 6 cm. Sudah terlihat seperti bayi. Ukuran kepalanya lebih besar dari ukuran badan. Usia 16 minggu, panjang janin telah mencapai 40 cm dan memiliki organ yang sudah lengkap. Setelah usia kehamilan mencapai kira-kira 9 bulan 10 hari, bayi pun siap dilahirkan.